Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa di mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Hari ini saya akan membahas materi mengenai pemilihan satu kasus. Di sini kita akan belajar bagaimana menganalisis sebuah kasus, kemudian merancang algoritma dalam bentuk flowchart menggunakan Flowgorithm. Adapun kasusnya di sini adalah dibaca sebuah bilangan bulat dari papan kunci, tuliskan algoritma untuk mencetak pesan bilangan genap jika bilangan tersebut adalah genap. Di mana bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2 atau sisa hasil baginya adalah 0. Untuk menyelesaikan kasus ini, maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan analisis permasalahan. Pada analisis permasalahan, yang pertama, tentukan data yang menjadi masukan bagi algoritma. Dari studi kasus dinyatakan bahwa akan dibaca sebuah bilangan bulat dari papan kunci. Berarti yang menjadi masukan adalah sebuah bilangan bulat, kita pilih sebagai variabel yang bertipe integer. Sehingga pada bagian deklarasi, kita akan membutuhkan variabel bilangan dengan tipe data integer, dan pada bagian deskripsi kita akan membutuhkan proses read bilangan untuk membaca data bilangan dari piranti masukan. Analisis permasalahan yang kedua adalah menentukan data yang menjadi keluaran bagi algoritma. Di sini, keluaran bagi algoritma adalah pesan atau teks atau string bilangan genap. Nah, di sini string bilangan genap tidak perlu disimpan dalam sebuah variabel, melainkan bisa langsung dicetak sebagai teks atau string ya, dengan konstanta bilangan genap ya, dengan konstanta teks yang bertuliskan bilangan genap, sehingga pada bagian deklarasi tidak membutuhkan variabel. Sedangkan pada bagian deskripsi akan membutuhkan proses write bilangan genap untuk mencetak tulisan bilangan genap ke layar. Analisis yang ketiga adalah menentukan proses yang mengubah data masukan menjadi keluaran, yaitu proses pengecekan apakah bilangan yang dibaca dari piranti masukan merupakan bilangan genap. Ya, jadi suatu bilangan genap itu ya adalah bilangan yang jika sisa hasil baginya dengan 2 sama dengan 0. Nah, di sini dalam algoritma untuk menentukan sisa hasil bagi kita dapat menggunakan operator mod. Jadi nanti pada proses pengecekan itu kita akan menggunakan kondisi yang menentukan sisa hasil bagi bilangan dengan 2 sama dengan 0. Kondisi ini akan kita ubah menjadi ekspresi aritmatika. Nah, dari hasil analisis permasalahan ini kita bisa simpulkan bahwa pada bagian deklarasi kita akan membutuhkan sebuah variabel dengan nama bilangan dan bertipe integer. Pada bagian deskripsi kita akan membutuhkan proses read bilangan, kemudian proses pengecekan apakah bilangan tersebut bilangan genap, dan yang ketiga adalah proses pencetakan tulisan bilangan genap ke layar jika hasil pengecekannya adalah bilangan yang dibaca merupakan bilangan genap. Selanjutnya, dari analisis permasalahan kita akan masuk ke desain algoritma flowchart. Berdasarkan hasil analisis, kita akan menentukan simbol-simbol yang dibutuhkan untuk merancang flowchart. Yang pertama, pada bagian mulai tentunya kita menggunakan simbol elips. Bagian deklarasi kita menggunakan simbol persegi 6. Dan pada bagian deskripsi, ya, untuk proses read kita menggunakan simbol jajaran genjang. Untuk proses pengecekan, kita menggunakan simbol belah ketupat. Dan untuk proses write, kita menggunakan simbol jajaran genjang. Untuk bagian selesai tentunya menggunakan simbol elips. Nah, ini adalah flowchart yang kita buat atau rancang secara manual. Diawali dengan terminator elips di sini ya, untuk tulisan mulai diikuti oleh proses deklarasi variabel, yaitu bilangan yang bertipe integer, diikuti dengan proses membaca bilangan dari piranti masukan menggunakan jajaran genjang, diikuti dengan proses pengecekan sisa hasil bagi bilangan dengan 2 sama dengan 0 menggunakan simbol belah ketupat. Nah, di sini proses pengecekan atau simbol belah ketupat ini punya 2 cabang. 2 cabang untuk ya dan tidak. Cabang pertama ini ya. Jika hasil pengecekannya benar, maka dia akan mencetak pesan bilangan genap dengan simbol jajaran genjang. Dan jika tidak, dia akan keluar dari pengecekan menuju ke proses berikutnya. Di mana proses berikutnya, ya, baik untuk yang ya dan tidak ini adalah terminator atau simbol selesai ya, yang dinyatakan dengan elips.
Nah, flowchart ini akan kita implementasikan menggunakan Flowgorithm. Jadi ketika Flowgorithm sudah dibuka aplikasinya, pada layar akan muncul secara otomatis dua buah terminator mulai dan selesai ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan simbol-simbol lainnya sesuai dengan flowchart manual yang sudah kita buat tadi di antara min dan end. Jadi kita klik kiri tanda panahnya. Bagian pertama yang kita mau buat itu adalah bagian deklarasi. Kita klik simbol declare di sini. Klik kiri sekali. Pada simbol declare yang muncul, kita klik 2 kali ya. Kemudian kita tuliskan nama variabelnya. Tadi kita sudah sebutkan kita akan membuat variabel dengan nama bilangan, tipenya adalah integer. Kemudian array-nya jangan dicentang karena bilangan ini adalah variabel yang menyimpan nilai tunggal. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat proses pembacaan data bilangan. Kita tempatkan kursornya di tanda panah setelah declare integer bilangan ini, kita klik kiri sekali, kita tambahkan simbol input ya, jajaran genjang yang berwarna biru, kita klik kiri sekali. Pada simbol input kita klik kiri 2 kali, kemudian kita masukkan nama variabel yang akan menyimpan data yang dibaca dari piranti masukan. Nah, di sini nama variabelnya adalah bilangan. Ya, nama variabel yang ada di input properties ini harus sama dengan yang ada di bagian declare. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan proses pengecekan. Kita tempatkan kursornya setelah proses input bilangan, kita klik kiri sekali. Di sini kita akan menggunakan control if ya, kita klik kiri sekali. Pada simbol if yang muncul itu secara otomatis akan ada simbol if dengan 2 cabang, ada yang true dan ada yang false. Di sini sebelumnya kita harus menentukan dulu kondisinya. Kita klik kiri 2 kali pada simbol if. Nah, di sini kita harus mengetikkan kondisi dari if yang mau kita buat dalam flowchart. Nah, di sini bentuknya adalah berupa ekspresi aritmatika. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, di sini kita akan menuliskan ekspresi aritmatika dari sisa hasil bagi bilangan dengan 2 itu sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menuliskan bilangan, ya. Di sini kita gunakan persen 2 sama dengan 0. Jadi, kalau di dalam Flowgorithm, operator mod itu diganti dengan operator persen. Ya, jadi kita tuliskan bilangan persen 2 sama dengan 0 yang diimplementasikan dari ekspresi bilangan mod 2 sama dengan 0. Sekarang kita klik OK. Kemudian pada bagian true di sini kita akan tambahkan proses untuk mencetak tulisan bilangan genap. Kita klik kiri pada panah true. Kemudian kita tambahkan simbol output ya, jajaran genjang yang berwarna hijau. Kita klik kiri sekali. Kemudian pada simbol output yang muncul, kita klik kiri 2 kali. Nah, di sini kita akan mengetikkan pesan yang mau dicetak. Pesannya adalah pesan di sini yang kita tuliskan adalah bilangan genap. Jangan lupa tambahkan tanda petik 2 ya, di awal dan di akhir karena ini adalah teks atau string. Setelah itu kita klik OK. Kemudian untuk false kita biarkan, tidak usah ditambahkan karena di sini contohnya adalah pemilihan satu kasus. Jadi false itu akan segera mengarah ke proses berikutnya di luar proses if. Jadi di sini kita lihat baik true atau false-nya akan mengarah ke terminator ellipse untuk end. Nah, di sini flowchart kita sudah selesai. Kita bisa simpan dengan mengklik tombol save ya. Misalnya kita simpan dengan nama bilangan genap. Kemudian setelah itu kita klik run ya. Nah, di sini pada saat kita mengklik run, dia akan mengatakan please enter a value of type integer for bilangan. Jadi kita diminta untuk memasukkan bilangan integer yang akan disimpan dalam variabel bilangan. Di sini saya ingin mengecek untuk kondisi true dulu. Jadi saya masukkan bilangan genap yaitu angka 10. Saya tekan enter. Nah, di sini dia akan langsung menuliskan atau menampilkan teks yang bertuliskan bilangan genap, ya. Nah, sekarang saya mau ulang run lagi untuk mengecek bilangan yang bukan genap, ya.
Jadi misalnya di sini saya akan masukkan angka 9. Saya tekan enter. Ya, kita bisa lihat tidak ada apapun yang ditampilkan oleh Flowgorithm. Mengapa? Karena setelah pengecekan pada kondisi false itu kita tidak menambahkan proses apapun ya, dan dia langsung ke proses selesai, sehingga pada saat di run di Flowgorithm pun juga tidak akan tampil apapun. Saya close di sini. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada tutorial kita pada pagi hari ini mengenai pemilihan satu kasus. Semoga bisa memberikan gambaran bagaimana merancang algoritma flowchart ya dari studi kasus dengan kondisi satu kasus ya. Saya minta maaf jika dalam penyampaian video ini ada banyak noise suara yang mengganggu ya di luar suara saya. Semoga tidak mengurangi kejelasan saya dalam menyampaikan video tutorial ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang lain. Selamat pagi, terima kasih.